Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat cerdas semuanya, kembali lagi bersama Pak Hamdan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPA tentang kalor dan perpindahannya. Sebelumnya jangan lupa di like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video pembelajaran dari channel Pak Hamdan. Sahabat cerdas, pada materi kalor dan perpindahannya yang akan kita bahas adalah pengertian kalor dan suhu, sumber energi kalor, pengaruh perubahan suhu, dan macam-macam perpindahan kalor. Sahabat cerdas, mari kita amati bersama-sama gambar berikut ini. Gambar pertama, saat kita mengaduk segelas teh, kopi, maupun susu, maka yang kita rasakan adalah saat menyentuh sendoknya, maka jari kita akan terasa hangat maupun sedikit panas. Atau ketika kita memegang gelas, maka yang kita rasakan adalah panas. Atau gambar kedua ini, yang kita rasakan pastinya adalah merasakan panas dari sinar matahari. Dan juga baju yang kita jemur nantinya akan kering sendiri. Tahukah kalian kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal di atas bisa terjadi dikarenakan adanya perpindahan kalor. Bagaimana cara perpindahan kalor dari kedua gambar di atas tadi? Nantinya akan kita bahas dalam bab ataupun materi berikut ini. Yang kita bahas pertama adalah contoh sumber kalor atau panas. Jadi kalor itu artinya adalah sama dengan energi panas. Apa saja sih sumber kalor yang sering kita gunakan atau kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kita? Yang pertama adalah api. Yang kedua adalah energi matahari atau panas matahari. Matahari merupakan sumber kalor utama yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya untuk menjemur baju, kemudian mengeringkan pakaian kita, dan juga dibutuhkan oleh makhluk hidup seperti tumbuhan untuk berfotosintesis. Kemudian api sering kita gunakan untuk memasak dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan kalor dan suhu. Jadi kalor dan suhu itu adalah dua kata yang berbeda, baik dalam pengertian maupun dalam contoh dan jenisnya. Apa sih perbedaan kalor dengan suhu? Dilihat dari pengertiannya, kalor merupakan salah satu bentuk energi panas yang dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu. Jadi kalor ini adalah bentuk energi panas. Sedangkan suhu adalah besaran yang menunjukkan derajat panas atau dingin suatu benda. Jadi kalor ini adalah energi panasnya, sedangkan suhu ini adalah derajat panasnya. Alat ukur yang digunakan pun berbeda-beda. Kalau kalor ini menggunakan kalorimeter, kemudian kalau suhu itu menggunakan termometer. Biasanya termometer ini kita gunakan untuk mengukur panas ketika kita demam ataupun sebagainya. Contoh kalor ini adalah panas matahari, api. Suhu ini contohnya itu adalah menggunakan alat termometer tadi 30 derajat Celcius. Ini adalah derajat yang menunjukkan panas suatu benda, sedangkan kalor ini adalah energi panasnya yaitu matahari dan api. Paham ya teman-teman? Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh perubahan suhu. Jadi suhu ini bisa berubah dari yang tinggi ke yang rendah. Nantinya perubahan suhu ini akan mengakibatkan dua peristiwa yang mana kita sebut adalah pemuaian dan juga penyusutan. Apa sih perbedaan pemuaian dengan penyusutan? Pemuaian adalah suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, maupun volumenya karena terkena sinar matahari atau panas. Sedangkan penyusutan adalah kebalikannya.
perubahan suatu benda yang menjadi berkurang panjang, lebar, luas maupun volumenya karena suhu yang turun atau dingin. Jadi kalau pemuaian itu bertambah panjang volumenya karena panas, kemudian kalau penyusutan itu adalah berkurang panjang, lebar, dan luasnya karena suhunya turun atau suhunya dingin. Apa saja sih contoh peristiwa yang sering mengalami pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari kita? Mari kita lihat. Yang pertama adalah pemasangan jendela kaca maupun jendela menggunakan bingkai kayu. Yang dilakukan oleh tukangnya adalah pemberian celah antara bingkai dan kaca serta memasangkan bingkai ini lebih besar daripada ukuran sebenarnya agar tidak pecah saat terjadinya pemuaian atau karena terkena sinar ataupun panas. Jadi jendela ini diberikan celah sedikit, jadi saat udara panas tidak terjadi pemuaian dan agar kacanya tidak pecah. Kemudian yang kedua adalah ban motor, mobil ataupun sepeda. Ketika kita mengisi ban, maka tidak boleh terlalu penuh atau terlalu banyak karena nantinya akan menyebabkan terjadinya meletus ketika kita gunakan karena udara yang ada di dalam ban memuai. Nah, dalam ban ini juga akan mengalami penyusutan ketika kita menaruh sepeda atau ban yang diletakkan di atas benda yang dingin ataupun di lantai. Nah, nantinya lama-kelamaan ban yang ada di lantai akan sedikit demi sedikit berkurang atau mengalami penyusutan. Selanjutnya itu adalah gambar tiang listrik. Pernah kita berpikir kenapa sih kabel listrik yang kita lihat itu terlihat kendor? Kabel listrik dipasang kendur tujuannya agar tidak putus atau tidak tegang saat malam hari ketika terjadinya penyusutan. Jadi saat malam hari benda atau kabel tadi akan mengalami penyusutan atau bertambah lebih tegang. Jadi untuk mensiasatinya agar tidak tegang atau tidak putus maka dipasanglah kendor. Selanjutnya itu adalah rel kereta api. Jadi di rel kereta api ini ada pemberian celah di sininya. Nah, ini tujuannya adalah agar rel tidak melengkung saat memuai atau kena sinar matahari. Nah, inilah keempat gambar, salah satu contohnya terjadinya pemuaian atau penyusutan akibat adanya perubahan suhu. Paham ya teman-teman semua? Sekarang jenis benda berdasarkan sifat hantar panasnya. Berdasarkan sifat hantar panasnya, kedua benda dibagi dua yaitu konduktor dan isolator. Jadi berdasarkan sifat hantarnya ada dua, konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator adalah kebalikannya, benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Konduk itu bisa, kalau isolator itu tidak bisa. Bahan konduktor itu adalah logam, besi, tembaga, aluminium, dan juga kaca. Sedangkan isolator itu contohnya adalah non-logam, plastik, kayu, kain, dan kertas. Contoh benda yang termasuk konduktor yaitu gelas, panci, wajan, sendok, dan lain sebagainya terbuat dari besi ataupun logam. Sedangkan contoh bahan isolator itu adalah pegangan setrika, tangki plastik, papan, kemudian plastik, dan juga kain. Inilah perbedaan konduktor dan juga isolator dilihat dari pengertian, bahan, dan juga contoh. Baik teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu perpindahan kalor. Ada berapa macam perpindahan kalor? Perpindahan kalor dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah konduksi, konveksi, dan terakhir adalah radiasi. Jadi perpindahan kalor itu ada 3 macam, konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Apa perbedaan ketiganya? Mari kita lihat ke slide berikutnya.
Ini perbedaannya kalau dilihat dari perpindahan panas atau kalor. Konduksi itu melalui zat perantara, sedangkan konveksi juga melalui zat perantara, tetapi radiasi secara langsung atau tanpa melalui atau membutuhkan zat perantara. Jadi kalau perpindahan panasnya, konduksi memerlukan zat perantara sama dengan konveksi, radiasi tidak memerlukan zat perantara. Kemudian perpindahan zat perantaranya, kalau konduksi tanpa disertai perpindahan zat perantara, artinya zat perantara itu tidak ikut berpindah, sedangkan konveksi disertai perpindahan zat perantara. Kemudian media atau zat perantaranya yaitu logam, aluminium, besi, memang air yang tidak masuk. Kemudian konveksi itu adalah air, angin, sedangkan radiasi tidak ada. Nanti kita akan bahas lebih rinci lagi ke slide berikutnya. Yang pertama adalah konduksi. Apa sih konduksi itu? Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat perantara. Contoh zat perantaranya yaitu adalah logam, besi, aluminium, kaca, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh yang pertama konduksi, yaitu pemanasan besi. Besi ini kita panaskan ke api, maka lama-kelamaan panas dari api ini berpindah dari ujung besi yang ini ke ujung besi yang kita rasakan di ujung ini. Panasnya akan berpindah, artinya untuk perpindahan panas melalui konduksi ini maka menggunakan zat perantara yaitu besi, namun zat yang ada dalam besi ini tidak akan berpindah, artinya akan tetap. Kemudian kedua adalah sendok dan gelas pada air yang panas. Panas dari air ini akan berpindah ke sendok, jadi zat perantaranya adalah sendok ini, kemudian tetapi zat yang ada dalam sendok tidak akan berpindah. Kemudian terakhir adalah wajan yang panas. Ketika kita memanaskan atau menggoreng menggunakan wajan aluminium atau besi, maka yang akan kita rasakan ketika kita menyentuh wajannya adalah akan terasa panas. Artinya adanya perpindahan kalor dari api ini berpindah ke wajan. Paham ya? Jadi konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat perantara. Artinya zat perantara yang ada di besi ini tidak akan berpindah dari sini ke sini. Yang berpindahnya hanya panasnya dari ujung ini ke ujung yang lain. Paham ya? Selanjutnya adalah konveksi. Apa sih konveksi itu? Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara disertai perpindahan zat perantara. Adanya perputaran atau perpindahan zat. Nah, contoh zat perantaranya itu adalah angin, air. Contoh lain dari konveksi adalah siklus air hujan, ventilasi atau pertukaran udara. Ini adalah gambar ketika air mendidih. Air yang ada di bawah ini, gelembung-gelembungnya akan naik ke atas. Artinya media perantara yang ada di konveksinya adalah berupa air. Jadi air ini adalah media perantara untuk memindahkan panas dari api kemudian berpindah ke air. Air yang ada di bawah akan naik ke atas, kemudian yang ke atas juga akan berpindah ke bawah dan berputar. Artinya di dalam konveksi ini partikel-partikel air akan berpindah dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas dan begitu pun seterusnya sampai air mendidih. Kemudian yang kedua adalah ketika terjadinya angin darat dan juga angin laut. Nah, contohnya misalkan angin berhembus dari darat kemudian ke laut, dari laut ini berputar lagi ke darat, ke laut, ke darat, ke laut. Artinya angin merupakan zat perantaranya. Nah, angin ini akan menghantarkan panas dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Artinya ada perputaran zat perantara. Paham ya teman-teman? Jadi konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara disertai perpindahan zat perantara. Zat perantara ini saya ulangi lagi bahwa
Ini contohnya adalah air mendidih. Zat perantaranya adalah air. Jadi di dalam air ini nantinya yang di atas yang belum panas akan berpindah ke bawah, sehingga terjadilah perputaran dan perpindahan partikel-partikel airnya. Jadi semuanya akan mendidih dan panasnya akan merata. Paham ya teman-teman? Selanjutnya terakhir adalah radiasi. Apa sih radiasi itu? Radiasi adalah perpindahan panas atau kalor secara langsung tanpa melalui zat perantara. Contohnya adalah cahaya matahari, api unggun. Jadi contohnya adalah saat kita berjemur di pantai. Panas yang kita rasakan dari sinar matahari tanpa melalui zat perantara. Jadi tanpa menggunakan alat atau sebagainya. Jadi panas matahari itu langsung kita rasakan tanpa menggunakan alat atau zat. Kemudian saat kita panasan telur menggunakan lampu. Nah, di sini menggunakan lampu saja. Panas dari lampu ini ke telur ini tanpa menggunakan alat. Jadi secara langsung memancarkan langsung dari lampu kemudian diterima oleh telur ini. Kemudian terakhir adalah saat kita dekat dengan api unggun. Panas yang kita rasakan dari api unggun tidak memerlukan besi ataupun sebagainya. Panas yang kita rasakan dari api unggun tetap bisa kita rasakan walaupun tanpa menggunakan alat. Artinya perpindahan panas dari api ke tubuh kita itu secara langsung atau tanpa menggunakan zat ataupun alat. Paham ya teman-teman? Jadi kalau konduksi itu perpindahan melalui zat perantara tanpa disertai zat perantara. Kalau konveksi perpindahan zat perantara, perpindahan panas melalui zat perantara disertai perpindahan zat perantara. Kalau radiasi perpindahan secara langsung tanpa melalui zat perantara. Oke, teman-teman. Nah, terus bagaimana sih cara menghindari panas dari konduksi, konveksi, dan radiasi? Kalau konduksi, tadi kan misalkan kita menggunakan wajan untuk memasak, maka untuk menghindari panasnya bisa menggunakan alas, kain pelapis agar tidak panas saat memegang logam. Kemudian menggunakan gagang terbuat dari ebonit, plastik maupun kayu. Contohnya tadi saat kita menggunakan teflon. Yang kita menjadi pegangannya itu adalah atau gagangnya itu terbuat dari ebonit, bahan plastik yang tidak atau tahan panas. Kemudian untuk konveksi, jadi contoh konveksi adalah air mendidih. Menggunakan tutup panci agar tidak terkena percikan air mendidih. Kemudian untuk radiasi, misalnya saat kita berjemur tadi atau menjemur pakaian dan api unggun, kita bisa menggunakan topi, jaket, dan sunblock agar tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian kedua, kalau kita tidak mau terkena panas dari api unggun, kita bisa berdiri lebih jauh dari api. Jadi inilah penjelasan mengenai kalor dan juga perpindahannya serta cara menghindari panas dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Semoga video tadi bermanfaat dan bisa memberikan atau memudahkan pembelajaran IPA mengenai kalor dan juga perpindahannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa.